Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak ya? Tentang modul sistem. Jadi sebenarnya kita sekarang ya, kalau migrasi dari yang kemarin, yang apa, model jadul ya, ke arah modul sistem kan sebenarnya udah nggak susah kan ya. Ya tinggal ini aja, belajar ini template aja ya. Jadi untuk file kan kita sekarang pakainya filenya kan .hu ekstensinya ya. Kalau kemarin kan masih HTML biasa ya, sekarang kan .hu. Nah di sini ada 3 bagian tadi ya, template, script, sama style ya. Ya itu tinggal di ini aja sih, tinggal diisi aja sesuai ininya, apa namanya, fungsinya masing-masing. Jadi kalau template isinya tuh HTML-nya. Nah script-nya itu isinya adalah yang kita pelajari tentang Vue kemarin. Dan yang terakhir CSS ini, style ini isinya CSS. Ya tinggal ini misalnya kalau misal daftar mahasiswa, atau di sinilah di, kita kasih warnanya merah gitu ya. Nanti semua tulisannya jadi merah gitu ya, tinggal ditambahin ini ya, color red misalnya gitu ya. Apaan nih? Cannot resolve SASS loader. Oh ya, ini pakai yang ini ya, SCSS. Nah dihapus aja ya. Ya itu yang saya bilang kemarin ya, kalau zaman sekarang tuh kan CSS itu kan pakainya ini ya, SCSS ya atau SASS itu ya bahasanya. Ya, kalau dikasih seperti ini nanti maka isinya akan dikompil pakai compilernya ini SCSS gitu. Nah, tapi karena ini diisinya ini belum saya tambahin ya, modulnya, jadi ini error ya. Kalau tadi nggak error karena ini nggak kita isi gitu loh. Nah, kalau nggak diisi sih nggak error. Kalau diisi kan kompilernya nggak ada, jadi nggak bisa ngompil isinya, jadi error ya. Ya sudah dihapus dulu aja. Nggak harus pakai SCSS ya, pakai CSS biasa juga boleh di sini ya. Tetap jalan gitu. Terus apa lagi ya? Ada yang mau ditanya dulu mungkin? Ini. Oke, kalau nggak ada mungkin ini aja. Kayak kemarin saya bilang ya. Terus kalau kayak gini nih cara nge-hostingnya gimana gitu? Kalau apa namanya? Kalau kita pakai web yang kemarin, ya kan kemarin itu kan basisnya masih HTML biasa ya. File-filenya kan masih file-file HTML. Mana sih pertemuan kemarin? Nah misalnya pertemuan 5 nih, itu kan isinya cuma file HTML, cuma dalamnya ada Vue-nya kan gitu. Nah ini kan, ini. Jadi tinggal ditaruh di web server sembarang aja bisa ya, gitu. Uang ini nggak ada yang aneh-aneh di dalamnya gitu. Tinggal di hosting ke sembarang bisa ya, gitu. Nah tapi kalau yang ini ya, misalnya ini saya copy nih satu project ini saya copy, saya taruh di hostingan biasa itu bisa nggak? Pasti nggak bisa itu, karena hostingan biasa itu kan yang shared hosting ya, yang apa namanya? Biasanya kan basisnya kan pakainya Apache ya. Itu kalian bisa lihat di apa namanya, misalnya saya buka nih ada hoster gitu ya, kalian bisa lihat di speknya ya. Nah hosting ini kan, biasanya kalau paket yang murah tuh, lihat fitur lengkap, unlimited unlimited hosting, kita lihat loh cuman gini doang. Oh ini aja coba. Wah nggak kelihatan ya. Nah, sebentar saya ganti aja hosting ceria coba. Hosting hemat. Nah ini loh, dia bisa ngeran apa aja sih di situ ya. Nah ini kan anu ya, yang bisa di run di servernya ya. Kalau kita lihat di servernya itu hanya bisa ngeran ini ya, PHP ya, PHP scriptingnya pakai PHP ya, PHP 5 gitu. Terus ya standar lah kayak gitu ya.
Jadi kalau kita taruh ya file ini ke sana ya nggak bakal jalan gitu. Pasti apa namanya? Error ya. Kecuali kalau kita langganannya yang server ya VPS itu misalnya ya. Mana sih? Oh, nggak ada. Ya itulah pokoknya kalau kalian langganan VPS gitu, nah kalian kan bisa otak-atik sendiri ya. Nah, itu bisa ya kayak ginian di upload bisa. Nah, terus sekarang kalau misalnya kalian hanya kuat berlangganan yang hosting yang hemat kayak gini nih ya, budgetnya minim gitu ya. Cuman 200.000 sebulan ya. Ini per tahun ya malah 200.000 setahun. Nah, terus terpaksanya harus pakai ini caranya gimana? Ya, tetap ada solusinya ya. Tetap ada solusinya. Jadi gini, ini kan anu ya, source code kita. Jadi ini tuh sekarang tuh kita coding web ya. Kalau pakai modul sistem itu sama kayak coding Java, C++ itu hampir mirip kalau saya bilang. Jadi memang kita codingnya kan di sini ya di SRC ini. Nah, ini itu bisa kita compile ya. Kita compile jadi file HTML standar ya. Nanti outputnya ada di sini. Nah, di bagian public ini. Jadi sebenarnya gini, di folder public ini kalau saya copy ya, satu folder ini doang ya. Saya taruh desktop nih ya. Terus saya run, enggak, oh nggak jalan. Oh, sebentar ngerunnya. Hmm, oh, atau mungkin ya karena belum saya build kayaknya. Jadi gini, kita bisa ini pakai aja file-file yang ada di loh, apa ini? Loh, malah. Nah, ya intinya gini, kita bisa nge-build ya yang ada di SRC ini, terus nanti outputnya ditaruh di sini. Jadi file di dalam public ini kita bisa bukan public nih. File foldernya namanya distribution. Ya memang belum ada ya, karena kita belum pernah build. Ya. Nah, sorry, saya ralat ya. Jadi gini, yang di folder SRC ini itu kalau mau kita bisa compile dia sebagai HTML biasa ya intinya begitu. Nah ini belum ada ya. Nah caranya gimana? Pakai ini apa namanya perintah build ya. Jadi saya tinggal ketikin aja di sini npm run build ya. Nah ini di build ya. Jadi isi folder SRC ini akan di build ya. Nah, dia akan menghasilkan folder ini, distribution. Nah, ini yang saya maksud tadi, salah ya. Kalau public itu kan untuk apa namanya? Endpoint-nya ya. Nah, distribution ini adalah project foo kita yang sudah dikonvert jadi HTML sama JavaScript biasa. Nah, ini yang saya copy, terus misalnya saya taruh desktop ya. Nah, ini kalau saya buka langsung jalan ya, harusnya kok nggak keluar juga tapi eh bentar, apakah belum jadi? Oh, bentar. Kok nggak jalan juga ya? Harusnya jalan. Hmm. File tidak ketemu. Loh, iya, ini filenya kok nggak ke generate ya? app6ee ini kan harusnya file ini ya. CSS. Loh, ini ada. CS-nya ada juga, tapi kok tidak dianggap. File not found, file not found. Bentar, kalau saya buka yang ini, tuh bacanya susah amat ya. Link href slash css slash, loh harusnya ada ya filenya ya. Loh, not found.
Ini ada kok. Gara-gara ada slash di depannya itu mungkin, Pak. Ini po. Saya Mungkin coba ya. ya. Oh iya. Loh, itu error semua dong. Masa harus ganti satu-satu nih? Tapi biasanya saya nggak apa-apa ya. Iya, iya, iya. Karena ada slash di depannya ya. Jadi ini, oh iya, ya. Saya tahu karena ini ya. Kalau saya caranya buka seperti itu, ini kalau di komputer saya, ini dianggap rootnya komputer saya gitu loh bukanya tuh. Jadi apa namanya, dianggap sebagai ini, eh, absolute path. Jadi kalau di Mac itu kan kalau ada slash di depan itu kan berarti dia rootnya ini loh. Jadi kalau saya punya folder desktop, nah rootnya tuh ini dianggapnya. Nah dari sini dia akan cari folder CSS ya. Iya ya betul. Jadi kalau misalnya slash slash CSS slash JS ini, nah slash JS dia akan nyarinya di sini ya. Karena saya bukanya pakai double klik tadi ya. Sebentar mana sih tadi? Nah ini ya. Ini kalau saya buka pakai double klik, nah karena ini loh kayak nah slash user kan, ini filenya kan dari slash user ya kan, dia akan nyarinya dari ini, eh, nah nah dari sini, dari rootnya ini dicari folder CSS loh kok nggak ada, ya 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 masuk akal. Oke berarti kita nggak bisa ngeran pakai double klik, jadi saya tetap harus pakai virtual server ya. Tapi kalau di hosting nggak masalah sih harusnya ya. Jadi kalau kalian taruh ini di hosting, dia baca slash itu sebagai folder biasa, ya seharusnya begitu. Ya kalau pakai Apache ya. Oke, berarti saya caranya di sini saya nggak punya, ada ini nggak sih? Oh ini aja, saya ada XMPP kok. Ini berarti folder distribution ini saya taruh di XMPP ya htdoc masih kosong ya. Cuma ada folder Natal ini testful gitu ya. Saya taruh salah ininya ya, saya taruh di luar sini ya, isinya dari folder distribution tadi saya taruh di sini ya, namanya testful ya, terus kemudian saya run XMPP saya. Oke saya jalanin, saya cuma butuh yang web server aja ya, database-nya nggak perlu. Nanti saya bukanya di localhost/testful ya, localhost/testful. Loh kok nggak jalan juga, tetap nggak kebaca ya. Wah, kalau suruh ngilangin flashnya banyak sekali. Masa karena itu ya? Tapi kayaknya berkurang sih. Iya, iya. Sebentar. Bisa nggak sih npm build without eh, slash ya itu ya? Slash apa backslash ya tadi? Oh, slash ya. Nah, ini. Eh, oh iya nih. Oh, ini main public URL. Ya, kita coba build ulang ya. npm build, npm run build ya. Main ini ya. Oke, apakah bisa? Waduh, apa ini? Error. Hah? Oh,
Oh, kok suruh ngupdate tadi nggak apa-apa. Kalau pakai ini ada solusi yang lain nggak sih? Ya sudah, saya ganti manual aja deh. Mana tadi? Eh, dari yang ini tadi aja. Masih yang di sini. Ini mana sih? Loh, tadi saya cut ya. Ntar saya build lagi aja. Oke, ini HTML ya. Ya semoga dengan dihapus beberapa ini jalan ya. Ini masalahnya sebentar ini kalau pakai word wrap, tetap nggak enak ya. Tapi ya lumayan lah. Tinggal ini ngapus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Saya simpan. Nah, baru bisa ya. Nah, ini akhirnya ya. Ini yang dari file distribution ini ya, indeks HTML ini saya buka hasilnya seperti ini ya. Kalau saya ketikin, nah ini tetap jalan ya. JavaScript-nya jalan ya. Jadi meskipun sebenarnya kita codingnya itu pakai Vue ya. Jadi di sini kelihatan ya, kita coding memang pakai Vue. Tapi kalau kita jalanin npm run build tadi ya, npm run build, ini akhirnya Vue-nya ini akan dikonvert menjadi source code JavaScript biasa ya, gitu. Nah, filenya itu ada di sini, di JS-nya ini loh. Nah, ini ya. Ini kalau dibaca ya isinya nggak jelas itu ya. Wah, ini variabelnya A, B, C, D, E, cuma satu karakter. Nah, ini. Jadi function-function yang kita bikin tuh jadi kayak gini. Ya, seperti itu. Atau di sini. Kita lihat aja satu-satu. Bukan yang ini sih. Ini coba. Kan tadi kita bikin function namanya searching ya. Oke. Ada nggak sih include? Nah, ini ya. Include. Bentar. Wah ya gitulah pokoknya. Ini intinya full yang kita bikin tadi skripnya itu dikonvert ke sini ya. Jadi susah dibaca ini karena di minify ya supaya kecil ukurannya gitu. Jadi supaya efisien ya. Tapi ada di sini ya. Kalau mau dicari ya ada sih. Gitu percayalah. Kalau enggak ya ini nggak mungkin jalan ya. Ini gitu. Nah, ini jadi caranya kalau misalnya kalian mau nge-hosting ya, codingan kalian yang pakai Vue tadi ya kan di sini nih. Nah, itu bisa pakai perintah ini ya. npm run build ya. Nanti terus ada folder distribution ini ya. Nah, ini isinya adalah hasil konvertan ya dari Vue tadi jadi HTML biasa. Nah, ini di hosting dimanapun bisa. Yang ini saya buka double klik aja jalan kok. Gitu. Ya, cuman ini tadi ya permasalahannya ketambahan slash di depan tadi ya. Dulu tuh saya waktu bikin yang Natal tuh kayaknya bentar, itu kan juga pakai ini ya, cara yang sama pakai distribution ya. Yang untuk yang apa namanya? Kampus ya. Natal 3 Desember. Kok PHP tapi ya? Bukan ding. Tuh. Oh, nggak tahu di mana ding filenya. Bukan yang itu tapi. Nah, tapi seingat saya tuh saya nggak harus menghapus slash di depannya gitu. Ya.
Tapi saya agak lupa, mungkin waktu itu sebenarnya bisa disetting di sini sih, di apa package.json tadi bisa ya. Mungkin waktu itu sudah saya ubah ya. Saya juga tidak terlalu ingat ya di sini ya. Di sini mungkin harus ada yang diubah ya. Saya agak lupa waktu itu ya. Tapi intinya sih bisa aja ya. Kalau mau ngilangin ini slash-nya depan secara otomatis gitu. Ya, itu aja mungkin untuk pertemuan hari ini. Mungkin ada yang mau ditanya dulu tentang ini modul sistem. Jadi mulai ke depan ya, besok-besok kita codingnya modelnya begini ya, foo-nya. Pakai yang file foo kayak gini, ya ini ada template, ada script sama ada style ya, gitu. Jadi terus satu file itu ya satu komponen ya, gitu. Nah, biasanya satu file ini juga mewakili satu halaman meskipun nggak selalu ya. Kadang ada satu file itu ya isinya komponen doang ya, komponen buat searching doang misalnya. Ya. Siapa tahu dia mau dipakai di komponen lain juga bisa ya, gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu mungkin sebelum saya akhiri? Belum ada. Pak, boleh Ya, di word wrap nggak Pak? Buat lihat source code-nya. yang mana? Ini. Ya, di Oh, ini. Yang bagian mana? Skripnya. bagian script-nya. Iya, Pak. Ini. Nah, ini saya kecilin. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Mantap. Nah, nanti besok sambil jalan aja, saya ajarin juga gimana caranya bikin komponen supaya bisa dipakai di sini ya. Itu contohnya ada di app.foo sih ada ya. Dia pakai apa? Ini mana ini? Oh, beda. Yang di app.foo itu kan ada dia pakai komponen Hello World ya. Nih. Nah, jadi di dalam script itu kita juga bisa ngambil komponen lain ya. Barangkali mau dipakai di sini ya. Nama komponennya Hello World. Nah, komponen Hello World itu dipanggil di sini ya. Langsung di HTML-nya. Komponennya Hello World. Nah, Hello World itu ada di sini di bagian komponen. Jadi kalau kalau foo yang ada di luar ya, ini ada file app.foo, ini mahasiswa.foo, ini berarti foo-nya ini dipakai sebagai halaman ya. Jadi satu halaman itu diwakili satu ini. Nanti mungkin ada kalau kalian bikin ada halaman login ya login.foo itu ditaruh di sini. Nah, tapi kalau komponennya ditaruh di dalam ini folder components ya misalnya hello world.foo berarti ini komponennya bukan merupakan sebuah halaman tapi merupakan komponen yang akan dipakai oleh halaman lain gitu. Ini hello world kan? Ya isinya cuma template buat itu ya bagian bawahnya ya. Gitu. Dia dipakai di app.foo ini ya. Nah, di dalam mahasiswa ini kalau kita mau pakai juga bisa ya. Kita tinggal import aja ya. Import hello world ya nama ekspornya hello world bukan. Nih, name-nya kan hello world ya. Berarti kita tinggal import hello world ya from itu tadi di folder ngopi ini aja ya, folder komponen ya. Gitu. Nah, terus di sini jangan lupa dimasukin ya komponen yang mau kita pakai di sini apa aja. Nah, itu harus kita definisikan juga. Jadi kita harus nambahin di sini ya. Bahwa di sini kita akan pakai ya komponen namanya hello world gitu. Nah, baru kita bisa tambahin di mana misalnya di sini ya hello world. Nah, hello world ini dia nerima properti apa nih? Propertinya message ya, MSG ya. MSG selamat datang mahasiswa itu ya. Nah, kalau kita buka lagi bukan yang ini yang sudah HTML ya, jadi nggak akan langsung ke update ya. Kita harus run ulang ya. Tadi npm transfer ya.
Alamatnya localhost. Nah, ini ya. Ada ketambahan selamat datang mahasiswa bla 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 ini ya. Ini kan dapatnya dari komponen hello world ini ya. Nah, barangkali ini akan kepake ya komponen-komponen seperti ini buat bikin menu biasanya ya. Menu yang di bagian atas itu kan di setiap halaman menunya sama ya. Jadi ngapain kalian di semua halaman kalian harus bikin ulang komponennya ya. Mending kalian bikin satu file namanya menu.fu gitu ya. Isinya adalah navigasi menunya. Taruh buat dipanggil di bagian atas gitu ya. Buat navigasi. Nah, nanti tinggal di propertiesnya nih dikasih parameter ya, menu apa yang sedang dipilih. Misalnya ada menu home, ada menu setting, ada menu apa gitu. Misalnya lagi masuk di halaman setting, ya nanti di sini misalnya selected-nya dikasih setting gitu. Supaya nanti di sini yang setting agak berbeda ya. Tapi itu nanti sambil jalan ya kita coba bikin semacam itu. Kalau sudah masuk ke yang router ya. Kan pindah-pindah halaman tuh, ya kan? Gitu. Oke, ya itu aja mungkin tambahannya. Ya, ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Kalau untuk UTS besok bagaimana ya, Pak? UTS-nya teori ya, teori. Pilihan ganda ya. Soalnya ya sama kayak soal mata kuliah saya yang lain ya. Misalnya nih nama nama properti ya yang dipakai untuk apa namanya membuat function apa nah, misalnya metode kayak gitu ya. Terus misalnya nanti ada potongan source code ya. Ada potongan source code. Nah, itu yang salah yang mana gitu ya. Atau mungkin ada kalau mau bikin function seperti ini ya source code-nya yang betul yang mana ya gitu. Mostly sih ini pilihan ganda, tapi bisa juga ada isian singkat ya. Kayak tadi nyebutin nyebutin ini properti ya itu sudah pasti ya bukan sudah pasti itu bisa saya bikin isian singkat. Tapi ininya harus sama persis ya. Jadi metode itu m-nya kecil terus belakangnya ada s-nya nggak boleh salah. Misalnya kalian ngetikin metode m-nya gede itu ya salah ya. Nah misalnya ini aduh. Misalnya M-nya kalian jawab begini ya, M-nya besar, ya salah gitu. Nah, yang kenyataannya ininya kecil. Gitu. Created gitu, lupa ngasih huruf D, ya salah ya. Pokoknya harus sama persis. Jadi kalau yang jawabannya sudah pasti, ya hurufnya kecil, terus kata-katanya udah pasti seperti itu bisa saya bikin sebagai isian singkat ya. Gitu. Tapi kalau misalnya jawabannya itu bisa banyak kemungkinan ya saya pakainya pilihan ganda ya. Ya cuma dua macam itu sih. Atau benar salah ding. Ya sama tambahan lagi benar salah juga bisa. Ya gitu. Ada yang mau tanyain lagi? Nanti ini kan kita libur cukup lama ya 3 minggu ya. Nah nanti karena kita belum ada kuis sama sekali dari awal sampai akhir karena saya sampai sekarang belum sempat bikin soalnya ya. Nanti kuisnya langsung saya rapel aja ya selama liburan ini ya. Ada berapa? 7 kali. 7 kali tapi soalnya nggak usah banyak-banyak tiap tiap kuisnya paling 10 soal ya dikerjain 5 menit aja kelar ya satu kuis ya. Ya kalau 7 kuis setengah jam bisa lah gitu. Soalnya juga cuman gampang-gampang ya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Tidak ada. Oke, ya sudah kalau tidak ada berarti kelas kita sampai sini aja ya. Ya selamat berjuang untuk UTS ya. Sampai ketemu lagi berarti bulan depan ya. Oke, thank you semuanya. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak.